Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Kotrunada dengan NIM 3519021 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kyai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang apa itu HIV dan AIDS. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu HIV atau AIDS. Jadi begini, untuk pengertian HIV atau AIDS itu sendiri, HIV ini merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita melalui atau dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk AIDS itu sendiri, AIDS ini merupakan sebuah kondisi yang cukup parah yang disebabkan oleh infeksi dari virus HIV itu. Nah, biasanya orang-orang yang sudah mencapai pada titik AIDS ini, sistem kekebalan tubuhnya itu sudah lumpuh atau tidak bisa lagi melawan virus HIV itu sendiri dan bisa berujung kepada kematian. Nah, untuk HIV itu sendiri merupakan virus HIV ini merupakan sebuah penyakit menular seksual ya. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan sperma atau cairan vagina, bisa juga melalui ASI dan juga darah. Nah, penularan HIV ini dapat tertular apabila teman-teman sekalian ini melakukan hubungan seks bebas atau sering bergonta-ganti pasangan, dan juga bisa ditularkan melalui penggunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian. Nah, jadi virus HIV ini cukup berbahaya ya teman-teman untuk kita semua, karena sampai saat ini pun HIV sendiri itu belum ada obatnya untuk bisa sembuh total. Hanya ada obat untuk mencegah kita agar tidak masuk ke dalam tahap AIDS. Nah, jadi di sini teman-teman, virus HIV ini bisa dites. Jadi pemerintah itu menganjurkan kepada kita untuk dapat melakukan tes HIV secara berkala. Karena apa? Karena tes HIV ini perlu dilakukan untuk dapat mendeteksi virus-virus HIV apakah di dalam tubuh kita itu terdapat virus tersebut. Nah, jadi kalau misalkan nantinya ternyata kita tertular HIV, jadi kita bisa melakukan pengobatan atau penanganan sejak dini dan bisa untuk untuk mencegah atau cukup membantu untuk mencegah penularan HIV atau AIDS itu sendiri. Jadi teman-teman itu jangan takut, karena tes HIV ini merupakan suatu anjuran dari pemerintah untuk membantu pengurangan atau turunnya penularan dari HIV atau AIDS itu sendiri. Nah, terus gimana sih cara kita untuk mencegah HIV atau AIDS itu sendiri? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus-virus tersebut itu tidak menular kepada kita. Jadi yang pertama, kita menghindari penggunaan narkoba, terutama pada narkoba jenis narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian seperti itu. Nah, untuk pencegahan selanjutnya itu kita juga tidak boleh gonta-ganti pasangan ya teman-teman. Kita harus setia pada satu pasangan saja dan melakukan perilaku atau gaya hidup yang sehat. Untuk selanjutnya kita juga harus melakukan tes HIV ini secara berkala. Yang keempat, yaitu kita bisa mencari tahu atau mencari edukasi yang dapat memberitahu kita tentang apa itu HIV atau AIDS, seperti apa bahayanya dan seperti apa pencegahannya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ini yaitu kalaupun misal di daerah kita atau di lingkungan kita itu terdapat ODA atau orang dalam HIV atau AIDS, itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau misal di lingkungan kalian ada penderita HIV atau AIDS, kita harus bisa memberi suatu dukungan yang positif untuk dia agar tidak merasa dibedakan atau dikucilkan atau merasa diskriminasi. Nah,
Nah, gimana sih cara kita memberikan dukungan kepada orang-orang yang ada dalam yang memiliki HIV atau AIDS? Jadi kita itu sebagai masyarakat atau lingkungan sekitar kita tidak boleh takut kepada HIV atau AIDS itu sendiri, karena penderita HIV atau AIDS ini penyakit ini tidak menularkan melalui udara ataupun air keringat. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mendukung demi kesembuhan dan kesehatan mental dari penderita HIV atau AIDS itu sendiri. Karena jika penderita HIV atau AIDS itu sendiri merasa dikucilkan, merasa diasingkan, itu dapat mengganggu mentalnya mereka. Jadi mereka bisa depresi dan pada akhirnya juga mengganggu sistem kekebalan tubuhnya. Jadi dia akan down dan drop kalau kita mengucilkan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai masyarakat yang baik itu mendukung dan memberikan berbagai energi positif dengan tidak mengasingkan mereka. Nah, jadi di sini teman-teman, saya menghimbau teman-teman semua untuk selalu melakukan atau menerapkan perilaku hidup sehat, merubah gaya hidup yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, seperti rutin berolahraga dan memakan makanan yang bergizi untuk mendukung sistem kekebalan tubuh teman-teman semuanya. Jadi perilaku hidup saat ini juga cukup penting teman-teman untuk menjaga diri kita dari virus-virus yang mungkin saja menyerang diri kita sendiri. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.